Saya akan menyampaikan satu rahasia firman Tuhan yang saya beri tema kupas tuntas tentang rahasia ketujuh bintang dan siapakah mereka. Ini rahasia tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Mereka disebut sebagai ketujuh bintang. Saudara, tujuh bintang disebut juga tujuh malaikat sidang, disebut juga tujuh guru. Ini adalah manusia. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi tujuh bintang, tujuh malaikat sidang, kemudian yang disebut juga dalam Wahyu pasal 10 sebagai tujuh guru, itu adalah manusia, hamba Tuhan, utusan Tuhan. Dan ini bukan malaikat yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu ini diceritakan berulang-ulang mengenai ketujuh malaikat. Di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, ini tujuh tokoh yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini disebut sebagai tujuh malaikat sidang jemaat di Efesus, malaikat sidang jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kemudian ketujuh tokoh, ketujuh hamba Tuhan pilihan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini selanjutnya dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 disebut malaikat yang membawa tujuh sangkakala. Kemudian di Wahyu pasal 10 ayat 3 sampai 4, ketujuh tokoh yang dipersiapkan Tuhan ini yang akan dipakai oleh Tuhan pada 7 tahun terakhir sebelum kedatangannya. Tujuh tokoh itu disebut sebagai ketujuh guru. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-16, ketujuh tokoh yang dipersiapkan Tuhan ini disebut pula sebagai tujuh malaikat yang membawa tujuh malapetaka terakhir. Bahkan hampir di dalam keseluruhan kitab Wahyu ini menampilkan kiprah dari ketujuh malaikat ini dalam karya-karyanya secara luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan malaikat-malaikat itu sebenarnya kehadirannya sudah ditulis di dalam awal kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20. Ya, ini saya membeberkan studi awal dari kitab Wahyu supaya saudara menjadi jelas. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20 dibacakan. Dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Terus 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Saudaraku, jadi ini pintu gerbang kitab Wahyu yang harus dipahami. Kalau orang memahami tentang kitab Wahyu, belajar tentang kitab Wahyu, maka yang pertama harus dikenali justru adalah munculnya ketujuh tokoh akhir zaman ini yang disebut sebagai tujuh bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus. Tujuh bintang yang digenggam di tangan Imam Besar Agung. Ada yang bilang kemarin sempat telepon sama saya, Pak Pendeta, ada yang memberitakan tujuh bintang itu katanya malah setan. Itu di tangan kanan Tuhan Yesus, Imam Besar Agung. Dan itu nanti, saudaraku, menjadi pelaksana dari hampir keseluruhan dalam kegerakan kitab Wahyu. Ini menampilkan kiprah dari ketujuh bintang ini. Jadi ini bukan setan tujuh bintang itu, saudaraku. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, tujuh meterai itu yang melakukan juga ketujuh bintang itu. Kekuatan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan melalui ketujuh bintang itu.
7 sangkakala di Wahyu pasal yang ke-7 itu juga, saudaraku, Wahyu pasal 8 itu juga lewat ke-7 tokoh tadi. Kemudian 7 bokor murka Tuhan di Wahyu pasal yang ke-15 itu juga melalui ke-7 tokoh hamba Tuhan tadi. Jadi intinya di akhir zaman Tuhan akan mengorbit, Tuhan akan melantik 7 orang hamba Tuhan yang terpilih menjadi tangan kanannya Tuhan. Ini berulang-ulang saya sampaikan supaya saudara ngerti. Karena kunci dari memahami kitab Wahyu itu kalau kita paham tentang siapa ke-7 bintang ini. Saudara, bintang ini kemudian di dalam Daniel pasal 12 ayat 3 ini disebut sebagai orang-orang yang menunjukkan jalan kebenaran kepada orang banyak. Coba dibacakan Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku, karena tugasnya adalah membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, maka bintang-bintang ini disebut tetap untuk selama-lamanya. Artinya ini adalah hamba Tuhan yang hidup, saudara, karena hamba-hamba Tuhan ini memiliki tugas membawa jemaat-jemaat akhir zaman itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan berbagai macam masalah, mengalahkan berbagai macam bencana, bahkan bisa terhindar dari berbagai macam bencana. Ya, saudaraku, sudah yang dikasih Tuhan, kehadiran bintang itu juga identik dengan bintang penunjuk ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Bintang Bethlehem, saudaraku, yang membawa orang-orang Majus ke tempat di mana Tuhan Yesus Kristus lahir. Ini ditulis dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Dalam hal ini bintang yang ada dalam genggam tangan Imam Besar Agung ini akan memberi petunjuk dan arahan kepada dunia kekristenan, kepada orang-orang Kristen akhir zaman yang laksana orang Majus itu, kepada arah seorang wanita yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang, yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Jadi kalau bintang Bethlehem dahulu itu menuntun orang Majus kepada Bethlehem, kepada tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Namun saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu ada kelahiran lagi, kelahiran besar, yaitu terjadinya orang-orang sempurna yang nanti langsung dibawa kepada Allah dan ketahatannya untuk menunjukkan arah ke sana, arah kekristenan akhir zaman. Ini Tuhan mengorbit, memunculkan tokoh yang disebut sebagai ke-7 bintang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita akan membaca kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Ibu Tami. Wahyu. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Cukup di sini. Saudara, jadi kalau dahulu bintang Bethlehem itu menuntun orang-orang Majus datang ke Bethlehem, maka di akhir zaman ke-7 bintang yang ada di Wahyu pasal 1 ayat 16 ini akan membawa jemaat-jemaat di Wahyu pasal 12 ini kepada arah Wahyu pasal 12 ini, yaitu saudaraku, di mana di Wahyu pasal 12 ini dikatakan tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini Natal besar akhir zaman, saudaraku.
Kalau Natal 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, kepala kita semua. Tetapi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2, kemudian ayat yang ke-5, itu adalah lahirnya orang-orang sempurna yang nanti langsung harpaso. Kalau tenarnya itu reja ya saudaraku, tetapi pengertian reja itu sudah menjadi berbaur macam-macam ya saudaraku. Saya lebih cenderung menyebut itu harpaso. Saat nanti orang-orang kudus yang mencapai tataran rohani tertinggi, yaitu ruang Maha Kudus, itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Coba ayat yang ke-5 dari Wahyu pasal 12. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi ini arah yang akan dituju oleh ketujuh bintang. Kalau bintang Bethlehem itu arah yang dituju adalah Maria dan lahirnya Tuhan Yesus Kristus, maka ketujuh bintang di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 ini menunjukkan kepada jemaat-jemaat akhir zaman bagaimana caranya jemaat itu sampai nanti bisa harpaso. Menunjukkan jemaat akhir zaman ini kepada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 7 bintang ini bukan malaikat yang tidak kelihatan. Saya ulangi lagi, 7 bintang ini bukan malaikat yang tidak kelihatan. Seperti dinubuatkan Daniel, mereka adalah orang-orang, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang terpilih, yang dipakai menjadi tangan kanan Imam Besar Agung. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga bahkan menjadi jelas sekali bahwa ketujuh bintang atau 7 malaikat sidang itu adalah hamba Tuhan ya saudaraku. Jadi 7 bintang itu 7 hamba Tuhan saudaraku. Surat kepada ketujuh jemaat itu adalah tanda pasti bahwa yang dituju oleh surat itu adalah manusia. Saudaraku, bukan malaikat. Jadi surat kepada ketujuh jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu menjadi tanda pasti bahwa yang dituju oleh surat, oleh kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu adalah manusia, bukan malaikat yang tidak kelihatan, saudaraku. Seandainya yang dimaksud dengan 7 malaikat itu adalah malaikat di dimensi gaib yang tidak kelihatan, saudaraku, maka Tuhan tidak perlu nulis surat. Saudaraku, Tuhan tidak perlu nulis kitab Wahyu. Kalau itu yang dituju adalah malaikat yang berada di dimensi gaib. Saudaraku, jadi karena malaikat di dimensi gaib itu tidak butuh surat. Tuhan kalau berkomunikasi dengan malaikat-malaikat itu nggak perlu pakai surat, nggak perlu pakai kitab. Sedangkan kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Wahyu Yesus Kristus yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu, saudaraku, itu adalah surat untuk manusia, bukan untuk makhluk atau malaikat di dimensi yang tidak kelihatan, di dimensi gaib. Kemudian kalau kita telusur secara etimologis di dalam Wahyu pasal kedua ayat 1, ayat 8, ayat 12, ayat 18, Wahyu pasal 3 ayat 1, ayat 7, ayat 14, saudaraku, saudara bisa baca ayat tadi. Malaikat di dalam ayat-ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani angelos, saudaraku. Angelos itu memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai utusan atau pesuruh atau bisa juga malaikat, saudaraku. Namun dalam konteks kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, karena itu ditulis menjadi kitab,
maka yang dituju oleh surat, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, yang dituju oleh surat itu adalah, saudaraku, manusia, saudaraku. Dalam konteks kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Angelos di sini diberi surat, dikirimi surat yang berwujud tulisan. Maka bisa diambil satu kesimpulan pasti bahwa ini berarti utusan Tuhan dan tentunya berwujud manusia atau hamba Tuhan, sesuai dengan Daniel pasal 12 ayat yang ketiga yang tadi kita baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang agak santai ya, saudaraku. 7 bintang atau 7 malaikat sidang, atau disebut juga sebagai 7 guru, itu adalah tokoh pakar, ahli dalam pembangunan bait Allah rohani. Bangunan bait Allah secara rohani di akhir zaman itu secara mikro menunjuk kepada terbangunnya tubuh masing-masing jemaat, tubuh saudara, tubuh kita, tubuh saya, tubuh saudara. Ini secara mikro, saudaraku. Bangunan bait suci Allah secara rohani di akhir zaman itu secara mikro adalah badan kita sendiri yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus sesuai 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kemudian arahnya juga tidak sekedar menjadi bait suci, tetapi memiliki kriteria tertentu sebagai bait suci yang terukur kualitas rohaninya, seperti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2. Jadi bait suci itu karena ada 3 tingkatan ya, saudaraku. Nah, di akhir zaman maka lewat kepemimpinan ke-7 bintang itu jangan sampai nanti jemaat-jemaat itu memiliki kadar rohani pelataran, tetapi paling tidak menjadi bait suci yang terukur, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan puncaknya, saudaraku, bentuk dari bait suci Allah sejati ini digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang, yang sedang mengandung dan dalam penderitaan hendak melahirkan, berteriak kesakitan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila kita masuk ke genapan kitab Wahyu pasal 2 maupun pasal 3, maka target tingkat rohani dari jemaat-jemaat itu belum memenuhi syarat, saudaraku. Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu jemaat-jemaat itu belum memenuhi syarat sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12. Belum sebagai wanita dewasa yang cantik, yang siap nikah, belum, saudaraku. Masih banyak cacat celah. Oleh karena itu perlu didandani, perlu diperbaiki oleh tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai ke-7 bintang. Jadi kehadiran ke-7 bintang, ke-7 tokoh yang digenggam tangan imam besar agung atau 7 malaikat sidang ini untuk menyucikan, menguduskan, dan mempersatukan jemaat akhir zaman. Kehadiran ke-7 bintang atau 7 malaikat sidang adalah untuk membangun bait suci Allah yang wujudnya diwakili oleh sifat dan karakter ke-7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Jadi jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kemudian Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu mewakili sifat dan karakter, ya, saudaraku, mewakili sifat dan karakter dari berbagai macam gereja di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang spesial pada saat ini akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan mengenai keahlian dari para bintang, keahlian spesial dari para bintangnya Tuhan ini. Saudaraku, saya memberitahu saudara, ini catat ya, ini penting. Saudara simak baik-baik bahwa catatan saudara kalau perlu bintang yang pertama.
Ini dari ketujuh bintang tadi, ini bintang pertama atau guru pertama. Ini memiliki keahlian membangun mezbah dupa. Saudara, ini belum pernah diajarkan siapapun ya, saudaraku. Jadi bintang pertama ini memiliki keahlian membangun mezbah dupa, dan tugasnya menggembalakan jemaat-jemaat yang sifat dan karakternya seperti jemaat Efesus. Malaikat sidang jemaat Efesus, tokoh yang pertama, bintang yang pertama, itu mahir di dalam membangun mezbah dupa. Jadi sembahyangnya kuat. Ini tokoh yang pertama, bintang yang pertama. Ini ditandai dengan sembahyangnya yang kuat. Tokoh yang mahir di dalam menyembuhkan berbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru dan pernafasan. Ini tokoh yang pertama. Gembala sidang jemaat Efesus. Ini bintang pertama, ini guru pertama. Saudara, melalui tersingkatnya rahasia ini, saya berkeyakinan bahwa semacam pandemi corona, saudaraku, yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan yang terjadi beberapa saat lalu, itu bukan satu kebetulan ya saudaraku, tetapi merupakan rencana Tuhan untuk memunculkan bintang yang pertama. Saudaraku, yaitu gembala jemaat akhir zaman yang berkarakter malaikat sidang Efesus. Dari ucapan mulut bintang yang pertama ini, saudaraku, tidak mustahil wabah corona itu segera berhenti. Ini saya tulis sebetulnya sudah lama, saudaraku, dan saya beritakan secara umum saat ini. Bahkan ini merupakan satu judul dari tulisan saya ya saudaraku. Munculnya corona itu merupakan tanda dari dimunculkannya bintang yang pertama yang keahliannya membangun mezbah dupa. Kemudian saudaraku, bintang yang kedua, tokoh yang kedua, hamba Tuhan yang kedua, ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Kalau Efesus tadi, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini tokoh yang pertama. Kemudian bintang yang kedua, ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Malaikat sidang jemaat di Smyrna. Ini memiliki keahlian apa? Saudaraku, keahlian dari malaikat sidang jemaat di Smyrna, bintang yang kedua atau guru yang kedua, itu keahliannya adalah khusus dalam pembangunan benda bait suci yang namanya pelita emas atau kandil, saudaraku. Ini belum pernah disampaikan para pendahulu juga, tetapi lewat pembukaan rahasia firman Tuhan saya sampaikan. Jadi guru yang kedua ini, saudaraku, dia memiliki keahlian membangun pelita emas atau kandil atau, saudaraku, pelita emas. Kemudian juga memiliki keahlian memberantas penyakit-penyakit rohani yang berkaitan dengan pelita emas. Misalnya masalah ketakutan, saudaraku, ini pelita emas, saudaraku. Dan di dalam badan manusia, malaikat sidang jemaat di Smyrna ini memiliki keahlian secara khusus menyembuhkan berbagai macam penyakit yang mengenai organ tubuh manusia yang bersesuaian dengan pelita emas. Organ tubuh yang bersesuaian dengan pelita emas itu apa, saudaraku? Misalkan ginjal dan banyak lagi ya saudaraku. Kalau saudara nanti belajar tubuh manusia di dalam pola bait suci, di dalam pola tabernakel, saudara nanti akan ngerti. Di antaranya pelita emas itu misalnya ginjal, saudaraku. Kemudian mata, ini secara khusus juga pelita emas, saudaraku. Kemudian saya akan terangkan lagi keahlian dari bintang yang ketiga atau guru yang ketiga. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai 16. Malaikat sidang jemaat di Pergamus ini memiliki keahlian khusus di dalam membangun bait suci Allah, membangun tubuh Kristus, membangun sidang mempelai wanita anak domba Allah
yaitu spesialis ahli dalam pembangunan meja roti sajian. Saudaraku, ini juga belum pernah disampaikan, saudaraku. Dan keahliannya, saudaraku, ini memberantas penyakit-penyakit rohani yang berkenaan dengan meja roti sajian, ajaran-ajaran palsu, dongeng-dongeng nenek tua, filsafat-filsafat yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat sidang jemaat di Pergamus atau guru yang ketiga ini keahliannya membangun sidang mempelai wanita anak domba Allah, yaitu spesialis ahli dalam membangun meja roti sajian, memberantas penyakit-penyakit rohani yang berkenaan dengan roti sajian, meja roti sajian, dengan pengajaran-pengajaran. Dan secara lahiriahnya keahlian dari tokoh yang ketiga ini menyembuhkan penyakit-penyakit pada tubuh manusia yang berkenaan dengan meja roti sajian. Ini ada lambung dan sistem pencernaan mulut juga, saudaraku. Jadi lambung dan sistem pencernaan itu keahliannya nanti yang menyembuhkan adalah guru yang ketiga atau bintang yang ketiga. Kemudian bintang yang keempat atau guru yang keempat ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Ini malaikat sidang jemaat di Tiatira. Ini memiliki spesifikasi keahlian dalam hal pembangunan pintu kemah suci. Mahir di dalam membedakan mana suara Roh Kudus dan mana suara-suara asing. Saudaraku, karena di akhir zaman banyak yang seolah-olah Roh Kudus ternyata halu, seolah-olah Roh Kudus ternyata histeris. Saudaraku, nah malaikat jemaat yang keempat ini, guru yang keempat ini, malaikat sidang jemaat Tiatira ini, saudaraku, memiliki keahlian spesifikasinya, saudaraku, bisa membedakan mana suara Roh Kudus dan mana suara-suara asing, mana pengajaran-pengajaran yang tepat dan mana pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Secara rohani, malaikat sidang jemaat Tiatira ini sangat piawai dalam menyembuhkan penyakit-penyakit rohani yang berkenaan dengan pintu kemah suci. Dan secara lahiriah, malaikat sidang jemaat Tiatira ini juga memiliki karunia yang besar dalam hal mendoakan, menyembuhkan penyakit-penyakit yang berkenaan dengan organ-organ alat reproduksi pada tubuh manusia dan organ-organ tubuh lainnya yang bersesuaian dengan pintu kemah suci. Jadi kalau Tuhan Yesus dulu ada kisah menyembuhkan orang yang pendarahan lama sekali, itu disembuhkan oleh Tuhan. Nah, nanti keahlian dari guru keempat itu menyembuhkan dalam hal saudara, secara lahiriahnya pada organ-organ reproduksi. Tetapi keahliannya secara rohani, dia mampu membedakan suara roh dan suara asing, suara Roh Kudus dan suara roh jahat. Karena kalau orang tidak peka, saudara, antara keanehan yang timbul dari roh jahat dengan keajaiban yang timbul dari Roh Kudus, itu kadang menjerumuskan orang. Oleh karena itu butuh kepekaan. Dan tokoh yang keempat ini memiliki keahlian di dalam hal Roh Kudus ini. Sudah, kemudian bintang yang kelima atau guru yang kelima, itu Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Malaikat sidang jemaat di Sardis ini memiliki keahlian spesifik untuk memberantas penyakit rohani yang berkaitan dengan bejana pembasuhan. Artinya sudah dibaptis tetapi hidupnya masih kacau. Padahal seharusnya orang yang sudah dibaptis itu dia kemudian bisa mematikan keinginan daging, kemudian bangkit di dalam roh, di dalam hidup baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat sidang jemaat yang kelima ini, saudaraku, malaikat sidang jemaat di Sardis
ini memiliki keahlian spesifik untuk memberantas penyakit rohani yang berkaitan dengan bejana pembasuhan. Dan kalau di dalam tubuh manusia adalah penyakit-penyakit yang menimbulkan lemahnya syaraf dan mengakibatkan kelumpuhan. Jadi kalau dulu ada murid-murid yang bisa membangkitkan orang yang lumpuh menjadi sembuh, saudaraku, Tuhan Yesus juga gitu, saudaraku. Petrus dan Yohanes waktu mau masuk bait suci Allah mendoakan orang yang lumpuh kemudian bisa berjalan. Nah, keahlian guru 5 itu nanti seperti itu, membangkitkan orang-orang yang lumpuh. Saudara, kemudian bintang yang ke-6 atau guru yang ke-6, ini Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Ini malaikat sidang jemaat di Philadelphia. Ini adalah pakar di dalam pembangunan bait suci Allah, khususnya dalam pembangunan pintu tirai Maha Kudus. Dia sangat sabar, saudara. Jadi ini guru ke-6 itu sangat sabar, pandai di dalam perobekan tirai daging, hawa nafsu. Dia kalau puasa itu kuat, saudara. Ini ciri dari guru ke-6, pandai merobek tirai daging. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi malaikat sidang jemaat di Philadelphia atau guru yang ke-6 ini adalah pakar di dalam pembangunan bait suci Allah, khususnya pintu tirai Maha Kudus. Dia sangat sabar, pandai dalam perobekan tirai hawa nafsu, kedagingan. Kalau puasa kuat, sehingga nanti ketika salah satu meterai itu dikerjakan, saudaraku, yang melakukan adalah guru yang ke-6 ini, saudaraku, nanti bisa timbul kelaparan besar. Nanti itu meterai yang ketiga, ya, itu yang melakukan guru yang ke-6. Nanti kok bisa, nanti saya akan terangkan, saudaraku. Kemudian saudaraku, bintang yang terakhir atau yang ke-7, guru yang ke-7, ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 20. Ini saya memberitakan kepada saudara susunan ke-7 bintang itu di dalam kaitannya dengan Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, dalam kaitannya dengan ke-7 jemaat. Jadi ini urut. Kalau Wahyu pasal 2 dan 3 ini susunan ke-7 bintang itu urut, ya saudaraku. Bintang yang terakhir atau guru yang ke-7 ini Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20. Ini adalah pakar dalam pembangunan mezbah korban bakaran di bait suci. Saudaraku, teguran jemaat kepada jemaat Laodikia itu, saudaraku, itu jemaat yang digembalakan oleh guru yang ke-7. Di sana banyak orang yang kaya, orang yang merasa diri hebat dan lain sebagainya, tapi ditegur oleh guru yang ke-7 ini. Saudaraku, cirinya, saudaraku, dia sangat menjunjung tinggi korban Kristus dan banyak orang yang dipertobatkan oleh guru yang ke-7 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ada beberapa hal, ya, tadi sudah saya sampaikan. Saudara bisa catat, saudara ulangi nanti masing-masing keahlian dari bintang Tuhan, dari gurunya Tuhan di akhir zaman. Itu membangun bait suci Allah pada bidangnya masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah tokoh-tokoh yang muncul di akhir zaman. Ini menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Disebut pula sebagai 7 malaikat sidang, Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Disebut pula sebagai malaikat yang membawa 7 sangkakala, Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Disebut juga sebagai 7 guru, ini Wahyu pasal 10 ayat 3 sampai 4. Kemudian dinubuatkan sebagai 7 gembala, ini di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kemudian 7 hamba Tuhan tersebut adalah tangan kanan Tuhan Yesus. Arti tangan kanan itu sudah saya sampaikan berulang, itu orang kepercayaan, hamba kepercayaan Tuhan. Hamba yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan putusannya di akhir zaman, untuk melaksanakan kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 hamba Tuhan ini juga adalah pelaksana amanat imam besar yang mengutusnya, yaitu untuk melakukan penyucian pendamaian jemaat-jemaat akhir zaman.
Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu, ini belum nampak secara fisik di Wahyu pasal yang ke-1, tetapi akan nampak secara fisik ketika Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 ya saudara. Jadi di Wahyu pasal 1 itu Tuhan Yesus belum nampak secara fisik saudara, tetapi dia akan turun dan nampak secara fisik itu baru nanti di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Saudara, di dalam kegenapan kitab Wahyu, Tuhan Yesus Imam Besar Agung ini nampak melalui 7 bintang yang digenggam di dalam tangan kanannya. Seluruh amanatnya dipercayakan kepada 7 bintang itu. Saudara, oleh karena itu di dalam kitab Wahyu pasal 1 Tuhan itu belum tampil secara nyata, tetapi dia mempercayakan kuasanya seperti apa yang disebut Tuhan Yesus sebelum dia naik, saudaraku. Tetapi engkau akan menerima kuasa, saudaraku. Jadi seluruh kuasa dia sebagai Imam Besar Agung itu dipercayakan kepada 7 tokoh tadi, 7 bintang, 7 malaikat sidang, 7 guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kegenapan kitab Wahyu, Tuhan Yesus Imam Besar Agung nampak kuasanya itu melalui 7 bintang yang digenggam dalam tangan kanannya. Seluruh amanatnya dipercayakan kepada 7 bintang itu. Itulah sebabnya saudaraku, penting imamat rajani, karena tidak semua orang itu mengerti dengan benar atau saudaraku mengerti dengan tepat tentang kitab Wahyu. Kalau di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini susunan ke-7 bintang itu masih urut ya saudaraku. Efesus sampai Laodikia, guru pertama sampai guru ke-7 itu masih urut. Bintang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu urut saudaraku. Namun ketika mereka melaksanakan hukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor, nanti akan ada urutannya tersendiri ya saudaraku. Saya akan terangkan, saudara catat baik-baik. Ini pelajaran penting ya saudaraku. Guru pertama atau bintang pertama, penggembala jemaat yang memiliki sifat dan karakter Efesus. Guru pertama ini asalnya dari Indonesia. Kemudian tugas di dalam 21 tulah akhir zaman adalah pelaksana dari meterai pertama, sangkakala pertama, dan bokor pertama. Ini guru pertama ya saudaraku, asalnya dari Indonesia. Ini merupakan pelaksana dari meterai pertama, sangkakala pertama, dan bokor yang pertama. Saudara, kemudian guru yang kedua, ini penggembala jemaat yang bersifat dan karakter Semirna. Ini juga dari Indonesia. Tugasnya di dalam 21 tulah akhir zaman adalah pelaksana dari meterai kelima, kemudian sangkakala kedua, dan bokor kedua. Saya ulangi ya saudaraku, guru kedua atau bintang kedua, penggembala jemaat yang bersifat dan karakter Semirna, ini di dalam melaksanakan 21 tulah akhir zaman adalah pelaksana meterai kelima, sangkakala kedua, dan bokor yang kedua. Ini guru yang kedua. Kemudian guru yang ketiga atau bintang yang ketiga, penggembala jemaat yang bersifat dan berkarakter Pergamus. Ini juga dari Indonesia saudaraku. Tugasnya di dalam 21 tulah akhir zaman adalah pelaksana dari meterai ke-6. Meterai ke-6 dibuka, nanti jiwa-jiwa di bawah misbah itu saudaraku. Kemudian sangkakala yang ketiga dan bokor yang ketiga. Ini tugas dari guru yang ketiga. Saya ulangi ya saudaraku, guru yang ketiga atau bintang yang ketiga, ini penggembala jemaat yang berkarakter Pergamus. Ini tokohnya dari Indonesia. Tugas di dalam 21 tulah akhir zaman adalah pelaksana meterai yang ke-6, sangkakala yang ketiga, dan bokor yang ketiga. Kemudian guru yang keempat, saya terangkan lagi.
Ini penggembala jemaat yang bersifat dan karakter Tiatira. Ini masih dari Indonesia, saudaraku. Tugasnya di dalam 21 tulah akhir zaman ini adalah pelaksana meterai yang ke-7, kemudian sangkakala yang ke-4, dan bokor yang ke-4. Jadi saya ulangi, guru yang ke-4 ini masih dari Indonesia, menggembalakan orang-orang jemaat-jemaat yang karakternya seperti Tiatira, dan di dalam tugasnya melakukan 21 tulah akhir zaman, dia adalah pelaksana dari meterai ke-7, sangkakala ke-4, dan bokor yang ke-4. Kemudian guru yang ke-5, saudaraku, ini penggembala jemaat yang bersifat karakter seperti Sardis. Guru ke-5 ini bukan dari Indonesia. Penggembala jemaat dari jemaat yang karakternya Sardis. Ini tokohnya bukan dari Indonesia tetapi dari Eropa, guru ke-5. Penggembala dari jemaat yang berkarakter Sardis. Kemudian tugasnya di dalam 21 tulah akhir zaman ini adalah pelaksana meterai yang kedua, sangkakala yang kelima, dan bokor yang kelima. Jadi meterai yang kedua yang nanti membuat damai sejahtera itu hilang, itu Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4 ya. Saudaraku, itu dilakukan oleh guru yang kelima ini yang berasal dari Eropa. Nah, sekarang sudah mulai berkecamuk perang di daerah Eropa ya, saudaraku, daerah sana. Kemudian saudaraku, guru yang ke-6 ini juga bukan dari Indonesia. Ini penggembala jemaat yang bersifat karakter seperti Philadelphia. Jadi karakter jemaatnya, orang-orang yang dibimbingnya itu nanti karakternya seperti jemaat Philadelphia. Ini dari Cina, saudaraku. Jadi guru yang kuat puasanya tadi, saudaraku, kuat merobek tirai daging tadi itu asalnya dari Cina. Dia merupakan pelaksana dari meterai ketiga. Meterai ketiga itu apa, saudaraku? Kelaparan. Ketika kuda hitam itu nanti, saudaraku, meluncur dan penunggangnya, saudaraku, maka di dunia ini kemudian timbul kelaparan. Karena apa, saudaraku? Karena guru yang dari Cina ini, guru yang ke-6 ini, saudaraku, dia pinter puasa. Saudaraku, akibatnya bisa membuat seluruh dunia berpuasa karena kelaparan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi guru yang ke-6 ini penggembala jemaat yang bersifat dan karakter Philadelphia. Ini tokoh dari Cina ya, saudaraku. Kalau di dalam Alkitab ini dari sini. Kemudian tugas di dalam 21 tulah akhir zaman, guru dari Sinim, guru yang ke-6 ini adalah pelaksana meterai ketiga, kemudian sangkakala yang ke-6, dan bokor yang ke-6. Kemudian yang terakhir, saudaraku, ini adalah guru yang ke-7 atau penggembala jemaat yang berkarakter Laodikia. Laodikia itu yang karakternya merasa sok kaya, sok punya semuanya, sudah nggak kekurangan apapun, saudaraku. Ini penggembala dari jemaat yang karakternya seperti itu. Saudaraku, guru yang ke-7 itu berasal bukan dari Indonesia, saudaraku, ini dari Amerika. Maka dosa di daerah sana itu kebanyakan orang merasa wis pinter, merasa wis sugih, wis punya apa-apa, saudaraku, nggak kekurangan apa-apa. Nah, nanti penggembalanya itu, saudaraku, ini guru dari Amerika. Jadi guru yang ke-7 atau bintang yang ke-7 ini adalah penggembala yang berkarakter, penggembala jemaat yang berkarakter Laodikia. Ini tokoh dari Amerika. Laodikia itu jemaat yang paling jelek, jatuhnya paling dalam ya, saudaraku. Tetapi karena dia bisa mempertobatkan jemaat yang jatuhnya paling dalam, saudaraku, maka dia dipercaya pekerjaan yang luar biasa. Tugas dari guru yang ke-7 ini, tokoh dari Amerika ini, saudaraku, di dalam 21 tulah akhir zaman adalah pelaksana dari meterai ke-4.
itu meluncurnya kuda kelabu yang mengakibatkan 1/4 penduduk dunia mati. Saudaraku, kemudian sangkakala yang ke-7 dan bokor yang ke-7. Jadi karena dia itu menggembalakan jemaat yang paling susah, paling keras, dosanya paling dalam, saudaraku, maka dia diberi amanat penghukuman yang paling mengerikan juga. Pelaksana dari meterai keempat, itu perang dunia ketiga. Sangkakala yang ke-7 dan bokor yang ke-7. Saudara, ini rahasia yang dalam ya. Saudaraku, kaitannya Wahyu pasal 2 dan 3. Malaikat sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus sampai dengan Laodikia. Mereka adalah bintang-bintang yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kaitannya dengan keahliannya masing-masing, dan karena keahliannya masing-masing itu oleh Tuhan di dalam melaksanakan kegerakan kitab Wahyu, mereka dipercaya untuk melakukan penghukuman kepada bumi dengan karakternya masing-masing. Jadi ada 7 bintang, ada 7 tokoh, ada 7 guru. Itu masing-masing mendapat mandat 1 meterai, 1 sangkakala, dan 1 bokor. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Bisa saudara ulang lagi ya, ini nanti khotbah saya ini supaya saudara menjadi jelas ke-7 bintang di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu. Kemudian di Wahyu pasal yang kedua dan ketiga mereka menjadi 7 malaikat sidang yang menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman. Kemudian job description-nya menjadi jelas ketika melakukan penghukuman 21 malapetaka akhir zaman di dalam 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah sudah menjadi jelas. Saudara, ini rahasia yang dalam, bisa saudara ulang 2 atau 3 kali, saudara nanti akan memahaminya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan memuji Tuhan.